Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kita lanjut ya ke emiten yang akan membagikan dividen dengan kumdet di tanggal 27 Mei ya. Ini bagian keduanya. Video bagian kesatunya ya bisa teman-teman nanti klik di pojok kanan atas ya. Saya taruh linknya di pojok kanan atas, dan juga mungkin ada beberapa video yang teman-teman mungkin minati ya, seperti misalnya Demas ya yang akan segera bagi dividen ya, karena dia akan RUPS di bulan Juni nanti. Jadi masih ada waktu untuk menganalisa ya, kira-kira layak nggak untuk mengejar dividen Demas saat ini, atau di skip aja. Silahkan nanti teman-teman cari linknya di kolom deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke emiten selanjutnya ya. Di part 2 ini kita mulai dari LP ya, Pelayaran Nasional Ekalia Purnamasari. Panjang sekali nama perusahaannya ya. Dimana tahun 2023 revenue naik 70% dan profitnya naik 51% ya. Bagaimana nasibnya di kuartal 1 ya? Performa masih baik ya, dengan revenue naik 41% dan profitnya naik sangat besar juga nih ya, 56% ya. Setelah di kuartal 4 tuh labanya ngedrop sekali ya, hanya 9,3 miliar. Nah, di kuartal 1 dia bisa bangkit mencetak laba 66,42 miliar ya. Oke, karena LP ini baru saja IPO ya di tahun 2022, maka ini rata-rata PBV-nya hanya dari Oktober 2022 ya, dimana rata-ratanya itu adalah di 1,09, dan saat ini dia diperdagangkan di 1,2 ya. Jadi sudah over value ya saat ini kalau berdasarkan histori yang masih pendek ini ya, histori 1,5 tahun lah ya, masih pendek lah. Ya, book value dari LP saat ini di 251,05. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar LP ini adalah ketika PBV-nya 1,09, maka harga wajarnya ada di 273,64. Nah, harga saham LP di tanggal 22 Mei ya, hari Rabu kemarin closing di 302 ya, sehingga harga saat ini nih kemahalan sekitar 9%. Ini adalah chart dari LP ya, di mana all time high-nya ya ketika dia di seminggu awal dia IPO ya, itu sudah bisa mencapai harga berapa nih, 370 lah kira-kira ya. Nah, setelah itu dia turun jauh ya, akhirnya bisa bangkit lagi nih ya. Sekarang dia closing di 302, udah lumayan sih ya, walaupun masih agak jauh dari all time high-nya yang di sekitar 370. Dan saat ini dia mengetes resisten lagi ya di 308 ya. Jadi resisten 308 ini sudah di tes 2 kali ya, jadi sebenarnya ada double bottom di sini ya. Nah, apakah dia akan lanjut turun lagi ya, balik ke support berikutnya ya di 258 ya, atau dia hanya sampai tengah-tengah aja nih 280 270 ya, itu nggak ada yang tahu ya. Kita lihat aja apakah dia akan turun balik ya, untuk ngumpulin tenaga untuk menembus resisten 308 ini. Yang pasti adalah 308 ini adalah resisten terdekatnya. Kalau 308 jebol bisa lanjut ke resisten selanjutnya di 328. Sedangkan kalau 258 ini jebol ya, berarti support selanjutnya ada di 242 ya. Dan secara EMA ya, secara long term maupun short term dia masih uptrend ya, karena dia closing di atas EMA 20 maupun 200-nya. Dan walaupun baru IPO ya, dia langsung bagi dividen ya tahun lalu ya, sebesar 4,18 rupiah dengan dividen payout ratio di 30,06% ya. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Dividen payout ratio masih sama ya, sekitar 30%, dan jumlah dividennya adalah 6,3 rupiah. Sehingga kalau 6,3 rupiah ini kita bagi 302 rupiah ini, maka potensi dividen yieldnya ya tidak terlalu besar, tapi lumayan juga lah, sekitar 2,08%. Oke, sebelum kita lanjut ke emiten selanjutnya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir channel ini untuk subscribe, dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi dari YouTube. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat ya untuk teman-teman, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya ya ke semua teman-teman, handai taulan teman-teman ya. Terima kasih untuk semua yang sudah sering komen dan like di channel ini. Oke, emiten selanjutnya ya sudah sangat terkenal, yaitu Adaro ya, dan mungkin juga sudah sangat dinanti-nantikan oleh pemegang saham Adaro ya. Ini dividen final ya.
Kita flashback dulu Adaro di tahun 2023 ya, revenue-nya turun 17,51 dan profitnya turun 32% ya. Ya rata-rata batubara di tahun 2023 mengalami penurunan ya. Kayak cuma satu saham batubara yang waktu itu tidak turun ya profitnya, yaitu saham ABMM ya. Walaupun di kuartal 1 2024 ABMM akhirnya jebol juga tuh ya, ambruk sekali ya profitnya ya dibandingkan kuartal 1 2023. Dimana itu juga sudah saya bahas ya video tentang ABMM, silahkan teman-teman cari nanti di channel Investor Jelata ini. Bagaimana di kuartal 1 ya? Di kuartal 1 revenue masih turun 19,8%, tapi profitnya tidak seburuk secara annual 2003 ya, yang turun berapa tadi? 32% ya. Ini turun 15,94% ya dibandingkan kuartal 1 2023. Rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari Adaro adalah di 0,93 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,83 ya. Jadi masih bisa dibilang dia under value ya saat ini berdasarkan historis PBV-nya. Book value Adaro saat ini di 3.537,38. Jadi kalau kita asumsikan harga wajar dari Adaro ini ketika PBV 0,93, maka harga wajarnya ada di 3.289,76 ya. Ya, jadi Adaro ini ternyata PBV-nya nggak tinggi-tinggi amat ya secara historis 5 tahun terakhir ya, masih di bawah 1 gitu ya. Jadi kalau teman-teman merasa kayaknya harga wajarnya Adaro nih PBV-nya kekecilan nih, masa 0,9 doang ya, kayaknya layak dihargai 1,25 gitu misalnya ya, silakan ya teman-teman tinggal kalikan 1,25 ini dengan book value-nya ya yang 3.537 ini untuk mendapatkan harga wajar versi teman-teman. Dan harga saham di tanggal 22 Mei ini ditutup di harga 2.920 ya, sehingga masih ada margin of safety 12,6% saat ini untuk saham Adaro. Ini adalah chart weekly dari Adaro ya, dimana dia all time high-nya itu di 4.250 ya yang terjadi di tahun 2022. Dan seperti teman-teman tahu ya, Adaro ini masih banyak gap di atas ya, yang tertinggi itu di 3.770 dan ada juga di 3.300 ya. Sedangkan gap yang terdekatnya di bawah ini ada ya, gap di 2.490 dan juga gap di 2.420 ya. Jadi saat ini ada gap di atas maupun ada gap di bawah ya. Dan saat ini resisten terdekatnya adalah di 2.960 ya. Di sini sempat disundul-sundul nih support 2.960 ya, tapi akhirnya closingnya sedikit di bawah 2.960. Jadi kalau 2960 ini jebol, berarti resisten selanjutnya ada di 3130 dan resisten selanjutnya ya gap ini ya 3300 dan juga 3770. Sedangkan supportnya ya gap yang tadi saya sebutkan ya, dua gap ini menjadi support. Dan kalau itu sudah tertutup ya, berarti support berikutnya adalah di 2320. Untuk secara EMA ya, secara short term maupun long term dia masih uptrend ya. Ini adalah historis dari dividen Adaro ya. Tahun lalu dia dividen payout ratio-nya 41% ya. Agak kecil ya dibandingkan 2 tahun sebelumnya yang sampai 72%. Dan Adaro sudah membagikan dividen interim di bulan Desember lalu ya sebesar hampir Rp200 nih ya, Rp199,98. Dan kali ini dia akan membagikan dividen rupiah ya. Dividen rupiah lagi. Dividen dalam bentuk dolar. Ya kalau dalam dolar nominalnya adalah 0,0125 ya. Kalau saya kalikan berapa itu ya, 15.900 kalau nggak salah ya, itu adalah mirip seperti dividen interim ya, 198,75. Oke, sehingga kalau 198,75 ini dibagi dengan harga sahamnya saat ini 2.920, maka potensi dividen yield-nya sangat besar ya, cukup besar lah ya, 6,8%. Apalagi kalau teman-teman dapat juga di Desember kemarin ya, berarti ini kan mirip ya, 198 atau 199, jadi 2 kali lipatnya ya, udah di atas 10% tuh dividen yield-nya ya, kalau teman-teman udah hold sejak Desember tahun lalu. Oke, kita masuk ke emiten selanjutnya ya, yaitu ABMM ya. Ini adalah ABM Investama yang teman-teman tahu juga ya, yang di berita-berita Pak Lo Keng Hong megang saham ini gitu ya. Dan bisa dilihat sini di tahun 2023 revenue-nya naik 5,92% dan profitnya naik 9,8%. Seperti tadi saya bilang ya, di tahun 2023 hampir semua saham batubara itu turun ya, kecuali ABMM ini yang profitnya naik ya 9,8%.
Nah, tapi di kuartal 1 2024 ya, revenue-nya naik turun cukup tajam 28% dan profitnya turun lebih tajam lagi ya, 50,9%. Oke, ini rata-rata PBV 5 tahun terakhir dari ABMM ya. PBV 5 tahun terakhir itu rata-rata di 1,07 dan saat ini dia diperdagangkan di 0,82 ya. Jadi dia masih under value berdasarkan historis PBV-nya. Dengan book value saat ini di 4.668,4. Jadi kalau kita kalikan dengan rata-rata PBV 5 tahun terakhir yang 1,07, maka harga wajar yang diasumsikan itu sekitar 4.995,19. Dan di tanggal 22 Mei lalu ABMM ditutup di harga 3.810 sehingga margin of safety masih sangat besar ya, 31,1%. Jadi cukup menarik ya kalau melihat margin of safety-nya ya berdasarkan harga wajar yang kita asumsikan tadi. Ini adalah chart weekly dari ABMM ya, di mana the all time high-nya itu di tahun 2022 juga seperti Adaro ya. Ini di sekitar harga 4.850 mungkin ya. Dan saat ini dia resisten terdekatnya ada di 4060 ya. Kalau 4060 ini bisa di break ya, dia akan menuju resisten selanjutnya di 4300 ya. Sedangkan supportnya ada di 3630, selanjutnya di 3470 dan selanjutnya lagi ada di area ya 3150 sampai dengan 3220 ya. Jadi ini dia sempat beberapa kali ya mencoba break 4060 tapi akhirnya turun ya sampai ke area supportnya nih, dan dia akhirnya rebound nih ya. Apakah dia akan lanjut rebound ya, terdorong oleh katalis pembagian dividen ini, atau malah nanti dia setelah kumdet akan turun ke bawah ya, sampai ke 3.470 ya, itu mungkin saja ya. Jadi teman-teman juga harus ingat ya, setiap habis pembagian dividen ya, setelah kumdetnya kemungkinan besar gitu ya saham-saham ini akan turun gitu ya sesuai nominal dividen dibagikan ya, malah kadang-kadang lebih ya. Tapi kadang-kadang juga dia bisa langsung rebound tuh ya, 1 hari 2 hari setelah ya turun dia bisa naik lagi ke atas ya. Jadi teman-teman silakan menimbang-nimbang resikonya ya ketika membeli saham yang akan membagikan kumdet ya. Makanya saya sering bilang untuk mengincar dividen ini sebaiknya beli saham itu jauh-jauh hari sebelum dia RUPS ya, sebelum ada pengumuman pembagian dividen. Nah, channel ini tuh sering ya memprediksi pembagian dividen ya jauh hari sebelum RUPS. Jadi jika teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini bisa subscribe channel ini ya, agar bisa memantau saham-saham yang rutin membagikan dividen jauh-jauh hari sebelum pengumumannya, sehingga bisa meningkatkan potensi probabilitas cuan dari teman-teman lah, seperti itu ya. Oke, kita balik lagi ke ABMM ini. Secara EMA dia ya kemarin tuh closing sedikit di bawah EMA 20-nya gitu ya. Jadi bisa dibilang dia secara short term masih downtrend ya, tapi secara long term masih uptrend. Ini adalah historis dividen dari ABMM. Ternyata ketika ada pandemi dia sempat absen ya membagikan dividen. Dan di tahun ini dia membagikan dividen dengan dividen payout ratio yang semakin kecil ya. Dari tahun lalu 27%, sekarang 18% ya. Sehingga nominal dividennya juga cukup jauh dibandingkan tahun lalu ya. Ini sebesar Rp295. Sehingga kalau kita bagi dengan harga saham saat ini di 3.810, maka potensi dividen yieldnya 7,74% ya. Sedikit di atas Adaro ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman, apakah ada saham-saham yang menarik teman-teman nih untuk dividen ini, terutama yang Adaro dan ABMM ya? Silakan tuliskan di kolom komen kira-kira teman-teman lebih senang ABMM atau Adaro gitu ya. Saya tunggu komentar dari teman-teman. Itu saja informasi dari saya saat ini. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya, dan jangan lupa untuk like, comment, and share. Terima kasih. Salam jelata.